Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Selama satu semester, kita akan mempelajari 5 teks, yaitu teks berita, teks iklan, slogan, dan poster, teks eksposisi, teks puisi, dan teks eksplanasi. 3 teks pertama akan menjadi bahan untuk PTS 1 dan 2 teks terakhir untuk bahan PAS 1. Untuk rencana pembelajarannya agar lebih jelas, silahkan kalian cek di rencana pembelajaran yang sudah Ustadzah lampirkan setelah video ini. Baik, kita masuk ke materi. Materi pertama, teks berita. Ada 4 hal yang akan kita pelajari di teks berita, yaitu pengertiannya, unsur teksnya, strukturnya, dan unsur kebahasaan. Pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisikan reportase dari suatu peristiwa, baik itu baru saja terjadi maupun sudah lama terjadi. Di teks berita, itu adalah teks yang berisi tentang laporan atau reportase. Kalian tentu sering mendengar ataupun membaca berita. Kalau saat ini mungkin yang sering sekali muncul adalah berita COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona. Itulah yang akan kita pelajari di bab 1 ini tentang berita. Berita itu harus berdasarkan fakta, bukan khayalannya ini, di fakta sifatnya. Baik, lanjut ke materi kedua, yaitu unsur-unsur teks berita. Ada 6 unsur teks berita, sering disebut dengan 5W plus 1H. W yang pertama what, when, where, why, who, dan how. Jadi, berita yang baik itu mencakup ke-6 hal ini, yaitu apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana hal itu terjadi. Misalnya, berita tentang corona. Beritanya tentang apa? Apakah tentang korbannya, atau mungkin tentang vaksinnya? Lalu, kapan itu terjadi? Di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana itu terjadi harus dijelaskan dalam satu teks berita. Itulah berita yang baik. Paham ya? Masuk ke materi ketiga, yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita itu dibagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Ketiga hal ini harus berurutan dan tidak boleh dibolak-balik. Di dalam pembuka itu memuat informasi utama berita, isi memuat penjelasan isi teks secara detail, penutup memuat harapan, saran, dan simpulan isi teks. Terakhir, materi unsur kebahasaan teks berita. Jadi, di dalam teks berita itu ada yang namanya kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi itu berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, maaf ini klausa, bukan kalusa ya, atau kalimat. Kata hubung itu dibagi menjadi 2, yaitu kata hubung intra kalimat dan kata hubung ekstra kalimat. Intra itu di dalam kalimat, ekstra itu di luar kalimat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan masing-masing penjelasan di layar. Pertama kita masuk ke intra kalimat dulu ya. Intra kalimat itu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata lain, frasa dengan frasa lain, atau klausa dengan klausa lain. Contohnya, aku dan adikku belajar bersama. Konjungsinya di sini ada kata dan. Kata dan berfungsi untuk menghubungkan kata aku dan kata adikku. Jadi
dan di sini berfungsi untuk menghubung antar kata. Sedangkan untuk kata hubung ekstra kalimat, itu kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, pagi ini aku mengerjakan tugas, titik. Lalu aku membantu ibuku membersihkan halaman. Pada contoh ini terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat pagi ini aku mengerjakan tugas dan kalimat aku membantu ibuku membersihkan halaman. Nah, kedua kalimat ini dihubungkan dengan kata lalu. Bisa dipahami ya? Baik, untuk tugas hari ini silakan kalian baca materi di LKS yang lebih lengkap, dan di LKS juga ada contoh-contohnya di bab 1. Yang Ustadzah sampaikan melalui video ini hanya poin-poinnya saja. Baik, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.